kita di belakang kepala kita ya benar tuh kan kalau objektif ya seperti itu adanya gitu kan ya. Jadi konsep objektivitas itu menjadi begitu dominan dalam dunia pengetahuan itu. Seakan-akan kita bisa langsung merepresentasikan realitas as it is ya, seperti apa adanya gitu. Seakan-akan kayak otak kita tuh kayak cermin seakan-akan gitu ya. Hanya memantulkan saja gitu apa yang ada sebagaimana adanya gitu. Itu diyakininya tuh. Jadi nalar kita tuh mampu memotret kenyataan sebagaimana adanya. Nah ini lama sekali sangat dominan objektivisme ini ya. Kalau pakai bahasanya filsuf Richard Rorty dari Amerika, seakan-akan itu sains maupun filsafat itu the mirror of nature gitu kan. Seakan-akan itu cermin yang bisa memantulkan dengan jelas sekali alam itu, realitas itu pada dasarnya ya seperti itu gitu kan. Nah begitulah suasana perkembangan di bidang filsafat sampai abad 19 lah, sampai abad 19 begitu ya. Dominasinya tuh begitu. Kalau dalam sains tuh ada istilahnya positivisme gitu kan ya. Sains tuh kemudian dalam rangka ini semakin mengidap keyakinan yang disebutnya positivis. Positif itu dalam arti bukan positif bagus gitu ya, tapi positif seperti hukum positif gitu, bahwa itu bisa dipastikan, segala sesuatu bisa dijelaskan dengan pasti gitu. Itu ya, itu ini satu varian dari objektivisme itu adalah positivisme, dan itu yang berkembang di dunia sains. Sains dan filsafat memang rada berbeda meskipun juga berinteraksi, tapi khususnya di bidang sains yang empirik itu ada keyakinan bahwa sains mampu tadi betul-betul memotret secara jelas dan pasti kenyataan itu apa. Jadi positivisme itu, dan mereka meyakini sejak Auguste Comte dan sebagainya itu meyakini bahwa lama-lama segala yang kita anggap misteri itu akan hilang dan akan bisa dijelaskan. Yang awalnya dianggap ini mujizat dari Tuhan dan sebagainya itu, kata mereka, itu lama-lama akan bisa dijelaskan dengan kepastian yang tinggi, dengan bukti-bukti dan sebagainya itu. Ya sudah jelas suasana seperti ini mengakibatkan orang lama-lama juga menyingkirkan agama. Itu sebabnya dunia sains adalah lahan di mana ateisme menjadi subur gitu kan ya. Para ilmuwan itu umumnya atau banyak sekali yang akhirnya menjadi ateis gitu. Karena meyakini bangsa Tuhan dan sebagainya itu kan hanya proyeksi otak manusia saja, imajinasi manusia saja. Dengan kata lain, ilusi sebenarnya gitu. Karena banyak hal, misalnya dulu penyakit-penyakit yang dianggapnya itu kutukan dari Tuhan, lama-lama kan bisa dijelaskan, kata mereka ya. Dan akhirnya juga bisa disembuhkan gitu. Di abad 16 itu dulu ada Black Death gitu kan ya. Entah kolera, entah apa waktu itu tuh. Yang membunuh 200-an juta orang di seluruh Eropa, dan orang menganggap ini kutukan dari Tuhan. Tapi lama-lama ketika kemajuan kedokteran dan psikologi dan sebagainya itu berkembang, ya orang bisa menjelaskan itu penyakit yang, dan sekarang jadi biasa aja. Kolera, pes dan sebagainya itu, bahkan flu Spanyol itu juga membunuh begitu banyak orang. Tapi kan akhirnya bisa disembuhkan, dan itu biasa aja, dan itu bukan kutukan Tuhan gitu. Nah seperti peristiwa-peristiwa seperti itu tuh makin menambah keyakinan di dunia sains khususnya
itu bahwa ya segala sesuatu itu sebetulnya soal bagaimana kita menalarkan gitu, dan lama-lama kita akan mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Dan dari sudut situ agama itu ya sudahlah, itu mah fase awal kita memahami sesuatu, tapi pada akhirnya kan ketika kita sudah berkembang lagi, mereka tuh tidak diperlukan lagi sebenarnya. Ya seperti itu. Tapi oke, itu kubu yang satu. Tapi sebetulnya di dalam perjalanan perkembangan itu ada tokoh-tokoh yang lain juga yang menganggap tidak cukup kritis terhadap objektivisme dan positivisme itu. Sejak awal sudah mulai nyempil gitu kan, para filsuf, saintis yang merasa sebenarnya peran subjek itu sangat menentukan loh. Dalam arti ada peranan subjek yang sedemikian sehingga pemahaman-pemahaman yang kita tangkap itu tidak sepenuhnya objektif gitu ya, tidak sepenuhnya objektif, karena ada sesuatu unsur yang kita buat sendiri untuk memahami realitas objektif itu. Sebenarnya benihnya sudah ada sejak Plato gitu ya. Sejak Plato dia bilang bahwa yang sejati itu sebenarnya bukan yang tampak ini, yang tampak di dunia ini, tapi di suatu dimensi lain yang dia sebut dunia ide, yang sebagiannya ada di ide kita gitu. Sebetulnya yang menentukan itu ide kita ya, bukan realitas objektif. Kayak gitulah ya. Tapi itu nanti berkembang terus, ada filsuf-filsuf lain, antara lain Berkeley. Dia bilang iya ya, sebenarnya segala sesuatu itu kan tergantung pada cara kita menangkap ya. Realitas itu sendiri bagaimana kan kita juga, bagaimana kita bisa tahu itu kan ya, kita kan tergantung pada cara kita menangkap, itu kata Berkeley ya. Maka dia bilang esse, dalam bahasa Latin esse est percipi. Realitas adalah apa yang kita tangkap gitu kan. Tapi apa yang kita tangkap itu belum tentu sama dengan the really real gitu kan, kenyataan yang sesungguhnya gitu kan. Karena cara kita menangkap itu bagaimanapun ya manusiawi sekali lah gitu kan. Dan Immanuel Kant lebih menegaskan lagi, meskipun dia mencoba berimbang dengan empirisme. Tempat saya ini suka dilewati pesawat ini. Berisik. Ya, tapi Immanuel Kant itu lebih jelas lagi. Dia bilang, betul, cara kita menangkap itu menentukan realitas sebenarnya. Artinya memberi bentuk pada realitas. Realitas itu sendiri kita tidak pernah tahu. Apalagi inti realitas itu sendiri. Kita makin nggak tahu lagi. Yang dia sebut das Ding an sich itu dalam bahasa Jerman. The thing in itself. The thing in itself. Kenyataan itu sesungguhnya apa? Ya mana bisa kita tahu. Sebenarnya cara kita menangkap itu, jadi kita menangkap segala sesuatu itu sebenarnya melalui lensa tertentu. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau kita pakai kacamata lensanya hijau, maka semua realitas jadi tampak hijau. Kalau lensanya itu merah, maka seluruh realitas menjadi tampak merah gitu. Nah, ada di dalam otak kita itu, menurut dia, semacam lensa yang dia sebut konsep-konsep a priori. Misalnya yang berlapis-lapis, bahkan lensa, konsep a priori yang kayak lensa itu, kalau bagi Kant. Lapisan yang paling awal adalah konsep ruang dan waktu, kata dia. Ruang dan waktu itu bukan sesuatu di luar, tapi di kepala kita sebenarnya. Itu cara kita menangkap segala sesuatu itu, selalu kita pahami kapan dan di mana gitu kan. Tapi itu tuh sebetulnya bukan
kita gunakan. Kita baru memahami sesuatu tuh kalau jelas ada di situ, di sini, di mana gitu, dan kapan, jam berapa dan sebagainya, itu kemarin atau sekarang jam berapa. Nah, itu cara kita memahami realitas, kan, bukan realitas itu sendiri. Nah, kayak gitu ya. Terus misalnya yang lebih lagi ada konsep a priori yang lain, ada lensa a priori yang lain, yaitu sebab akibat. Itu juga cara kita saja, cara kita menghubungkan kalau ada bunyi gitu, ada bunyi door gitu di jendela kita, maka kita akan melihat ke jendela, oh ternyata ada bola yang terkena pada jendela, dan jendela itu kemudian pecah. Nah, kita menghubungkan bunyi door dengan pecahnya jendela dengan bola. Tapi konsep sebab akibat itu ada di kepala kita sebenarnya. Itu cara kita aja untuk memahami realitas. Nah, seperti itu ya, agak mengagetkan waktu itu tuh Immanuel Kant. Jadi kata dia, sebetulnya yang kita tangkap itu gara-gara kita punya banyak lensa itu, kata dia yang kita tangkap itu sebetulnya hanya fenomena, sementara kenyataan itu sendiri yang dia sebut noumena atau inti kenyataan itu sendiri apa, hidup ini apa, dunia ini apa, semesta ini apa, manusia ini apa, itu tidak pernah tahu sesungguhnya apa. Noumena itu kita nggak pernah tahu, dan karena jadi kita nggak bisa tahu. Yang bisa kita tahu hanya gejalanya, fenomenanya. Begitu kan ya. Nah, ini di kubu subjek. Dan lebih lanjut lagi, yang lebih radikal lagi, sebetulnya bahkan seluruh realitas ini, kata Hegel sudah Kant di abad 19, seluruh realitas ini sebenarnya hanyalah gerakan ruh, dan ruh itu bersifat rasional, dan ruh itu bukan hanya ada di rasionalitas manusia kita ini. Seluruh semesta ini adalah gerakan ruh yang sifatnya rasional. Ya kita suka membayangkan dengan cepat ya itu ruh Tuhan kali ya, atau apa gitu. Di absolute, istilah dia di absolute spirit ya. Jadi kita hanyalah bagian, ruh kita ini, nalar kita ini hanyalah bagian dari ruh dan nalar semesta yang bergerak melalui kita. Wah, itu lebih ekstrim lagi. Jadi semuanya bukan hanya kita yang subjek dalam arti kita yang membentuk realitas ini, tapi subjeknya Tuhan atau si ruh itu, yang ruh mutlak itu yang dia bayangkan gitu. Ruh semesta itu kita hanya alat saja, tapi semua menjadi sangat subjektif. Tapi subjek dalam arti seluruh semesta ini juga subjek, dan subjek diri kita ini hanyalah bagian dari subjek semesta raksasa ini gitu kan. Wah, itu spekulasi pemikiran seperti itu memperlihatkan, itu hanya beberapa contoh saja, memperlihatkan bahwa dalam tradisi filsafat barat itu lama sekali, bahkan sejak Yunani, ada gerakan mondar-mandir antara mementingkan kutub objektif kemudian kutub subjektif. Baik teman-teman sekalian, kuliah saya tuh pengennya kita nanti ngobrol ya. Jadi saya akan tanya tanggapan Anda juga terhadap hal ini, karena saya lebih suka kita berdiskusi, karena sifat filsafat itu terbuka. Jadi ya